Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga selamat pagi untuk Kristianto yang ada di Heidelberg. Dan ya Bapak Ibu, kita mulai untuk lecture series yang keempat ini yang diselenggarakan oleh Center for Research in Mathematics, Technology and Education, jurusan Matematika FMIPA UNES. Dan ini sudah masuk ke sesi yang keempat, di mana sebelumnya kita bersama Iwan Guryanov dari Frankfurt University untuk membahas tentang mobile learning in mathematics education. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang geometry and topology. Ya, di sini bersama Listianto dari Heidelberg University, Jerman. Ya, Listianto adalah alumni program studi pendidikan matematika, pendidikan fisika FMIPA UNES. Ya, dulu ikut mata kuliah saya di mata kuliah matematika untuk fisika, dan ya kali ini Listianto studi doktoral di Heidelberg University di Jerman dan mengambil kajian tentang matematika khususnya dalam bidang geometri dan topologi. Ya, dan dia juga punya grup untuk studi terkait dengan topologi dan geometri. Dan ketika dulu ikut kuliah saya dan sekarang gantian saya mengikuti kuliahnya di grupnya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mengundang Listianto untuk bersama-sama kita dengarkan penjelasannya, paparannya berkaitan dengan geometri dan juga topologi, serta menyinggung beberapa hal terkait dengan sejarah geometri dan topologi, dan juga kegiatan atau aktivitas para peneliti dan juga aktivitas riset grup yang ada di Heidelberg University dalam kajian-kajian matematika. Untuk itu, mari kita simak dan silakan Listianto bisa memberikan penjelasan selama 30 menit dan dilanjutkan dengan 30 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, jadi silakan bisa diperkenalkan diri dulu tentang identitas diri dan juga dilanjutkan dengan penjelasan. Silakan Listianto. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan tim yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan beberapa hal. Ya, pertama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri, seperti yang Pak Adi bilang, saya Listianto. Saya berasal dari Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya lulusan mahasiswa UNES. Jika ya. Kemudian saya melanjutkan S2 di UGM dengan bidang kajian fisika teoretik dan matematik. Grup penelitian saya di UGM bernama KAM atau singkatan dari kosmologi, astrofisika, fisika matematik, dan fisika partikel. Nah, disinilah alasan saya kenapa ketika S3 saya mengambil matematika itu. Karena di bidang S2 saya mengambil fisika matematik yang mana mempelajari matematika untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisika yang mutakhir. Jadi untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika yang muncul sekarang, dibutuhkan matematika tingkat lanjut, seperti topologi dan geometri. Dan di UGM sendiri saya banyak mengambil kuliah mengenai fungsional analisis, kemudian teori grup, aljabar abstrak, dan topologi dan geometri. Oke, saya memulai S3 tahun 2017 dengan beasiswa LPDP. Kemudian S2 saya menggunakan beasiswa BPPDN Dikti. Nanti untuk yang mau bertanya tentang beasiswa silahkan.
Baik, selanjutnya adalah universitas saya di Jerman, bernama Universitas Heidelberg. Ya, universitas ini terkenal sebagai universitas tertua di Jerman. Berdiri sejak tahun ini, sejak 14 bro. Kemudian bidang matematika di Heidelberg sendiri masuk ke dalam Cluster of Excellence. Cluster of Excellence ini adalah bidang-bidang unggulan di pemerintah Jerman gitu. Jadi merupakan hibah atau pendanaan tertinggi bagi kampus-kampus di Jerman. Dan bidang riset unggulan di Heidelberg sendiri ada 2 Cluster of Excellence mulai tahun 2019 ya. Ini berlaku 10 tahun. Yang pertama adalah structure, di mana fisika dan matematika digabungkan. Kemudian yang kedua adalah ini material science sepertinya. Dan ini merupakan konsorsium dengan Karlsruhe Institute of Technology. Kemudian seluruh Jerman sendiri Cluster of Excellence ada 4, yakni di Berlin, di Bonn, di Heidelberg, dan di Münster. Ya, Bonn ini boleh dikatakan sebagai kampus dengan bidang matematika terbaik, karena Max Planck Institute ada di Bonn untuk matematik. Kemudian di Bonn juga ada 2 peraih Field Medal, termasuk peraih Field Medal terakhir, yakni Peter Solze. Ya, di Heidelberg kabarnya yang saya dengar beberapa waktu lalu akan didirikan Max Planck Institute untuk bidang geometri dan topologi. Jadi untuk matematika itu Max Planck Institute ada for mathematics itu ada di Bonn, kemudian untuk mathematics for applied science itu ada di Potsdam sepertinya kalau nggak salah, dan seterusnya. Kemudian ini website untuk structure. Ya, di sini saya lihat banyak lowongan PhD dan postdoc. Mungkin ada yang berminat untuk melanjutkan studi di sini. Kemudian di Heidelberg juga ada event tahunan ya, bernama Heidelberg Laureate Forum. Ini dipersembahkan untuk bagi para peraih Field Medal dan penghargaan lain di matematika dan computer science untuk berkumpul tiap tahun dan memberikan kuliah. Ya, di sini ada Abel Prize, ini penghargaan untuk matematika, kemudian Turing itu untuk computer science, dan Field Medal untuk matematika. Kemudian untuk untuk fakultasnya sendiri, di Heidelberg matematika masuk ke Fakultas Matematik dan Informatik. Jadi ada konsorsium fakultas untuk ilmu alam gitu. Ada 3 fakultas. Yang pertama adalah Matematika dan Informatika. Kedua adalah Fisika dan Astronomi. Ketiga adalah Geofisika dan Kimia. Di Fakultas Matematika dan Informatik sendiri terdiri dari 3 institut. Yang pertama adalah Institut Matematika, atau kita kenal sebagai Institut Matematika Murni. Ya, saya masuk di institut ini. Kemudian yang kedua adalah Institut Matematika Terapan. Kemudian yang ketiga adalah Institut Informatik. Ya, ini tahun berdirinya bisa dilihat. Kemudian di Institut Matematika Murni itu terdiri dari 3 bidang. Ini analisis aljabar dan teori bilangan ya. Kemudian geometri. Ya, seperti di Indonesia ya, analisis dan aljabar menjadi bidang di matematika murni. Tapi seperti yang saya tahu ya, dari beberapa info di Indonesia bidang geometri belum ada. Kata Pak Hendra Gunawan ya, Profesor ITB, Indonesia itu krisis geometri. Kemudian untuk matematika terapan sendiri ada beberapa bidang, misalnya modeling di biologi dan kedokteran. Ini
Ini analisis terapan untuk biologi dan kedokteran. Kemudian analisis terapan khususnya tentang partial differential equation dan prinsip variasi, kalkulus variasi. Kemudian ada numerik, kemudian ada statistik seperti di Indonesia. Dan optimasi numerik. Kemudian di matematika sendiri kan tadi ada aljabar, ada geometri, ada analisis ya. Nah, untuk geometri seperti ini, bagi menjadi beberapa grup juga. Dan ini sepanjang yang saya tahu, bidang yang paling ramai di Heidelberg. Ini geometri. Di geometri ya ada bidang-bidang sendiri, simplektik geometri, kemudian geometri topologi, fisika matematik, di sini masuknya geometri. Kalau di Indonesia masuknya di fisika ya, departemen fisika. Di sini di matematik. Kemudian ada differential geometri, ada kompleks geometri, kemudian geometrik analisis. Ini ke semua bidang ini nanti akan saya jelaskan di presentasi lanjutan saya tentang materi geometri. Kemudian grup riset saya adalah geometri dan topologi, serta mathematical physics. Jadi saya masuk ke grupnya Profesor Markus Banagel. Seperti ini websitenya, silahkan bisa dilihat. Kemudian di grup riset ini ada beberapa proyek penelitian ya, seperti di sini. Nah, proyek saya itu yang pertama ini, yakni tentang invariansi topologi dari ruang stratified space, dari ruang stratified atau ruang terstratifikasi. Ya, saya merupakan saat ini ya mahasiswa doktoral tertua dari grup risetnya Profesor Banagel. Ya, harapannya bisa segera lulus. Kemudian pembimbing kedua saya yakni Profesor Johannes Walcher. Beliau meneliti tentang kaitan antara fisika dan matematik, terutama disiplin analitik dan aljabar dari geometri. Penelitiannya adalah seperti ini, yakni tentang matematika dari fisika string ya, teori string. Ya, penelitian saya masuk di sini di Hodge theory dan simetri, mirror symmetry. Kemudian saya selanjutnya akan bercerita tentang geometri. Lebih enaknya mungkin untuk mempersamakan persepsi kita. Saya akan meninjaunya dari tinjauan sejarah. Ya, geometri itu merupakan salah satu ilmu yang paling kuno dikenal manusia. Sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno dan Babilonia kuno. Ya, kurang lebih sekitar 3.500 sebelum Masehi. Ya, bangsa Mesir kan bisa membangun piramid dan seterusnya. Itu secara geometri kan perhitungannya sangat presisi. Namun geometri zaman ini belum bisa dipandang sebagai matematika. Karena geometri di sini masih bersifat eksperimen, yakni belum aksiomatik penulisan maupun studinya. Dan di zaman Mesir kuno juga, orang Mesir sudah mengestimasi nilai konstanta pi, yang merupakan konstanta geometri itu. Kan di matematika ada konstanta geometri pi misalnya, kemudian ada konstanta kompleks imajiner i, dan konstanta di kalkulus ya, dan ini bilangan Euler E. Ya, pi ini menyatakan kuantitas geometri, kemudian Euler itu kan menyatakan kuantitas perubahan, yakni di kalkulus dan analisis. Kemudian I kuantitas kompleks. Jadi orang Mesir sudah mengestimasi pi sebesar ini. Ya tentu saja estimasi ini salah gitu. Kenapa? Karena pi itu kan bilangan irasional. Ya walaupun fakta bahwa pi itu irasional, untuk membuktikannya butuh mungkin sekitar 1000 tahun kemudian nih, dalam karya Leibniz. Kemudian selanjutnya, perkembangan matematik itu muncul di Yunani kuno. Ya, di sini geometri sudah masuk ke bidang matematik. Kalau tadi mungkin bisa dianggap sebagai fisika karena eksperimen.
Dan geometri zaman Yunani kuno sudah dipandang sebagai matematik karena penyajiannya menuntut asas matematik, yakni aksiomatisasi. Ya, Euclid ini terkenal karena buku Elemen ya, yang merupakan buku ensiklopedi yang menjelaskan atau menggambarkan penemuan matematika zaman Yunani kuno. Ya, walaupun ini merupakan buku ensiklopedia, artinya bukan murni karangan Euclid itu. Jadi dia merangkum karangan atau karya dari Pythagoras dan Eudoxus misalnya. Ya, di Elemen itu ada 13 buku ya. Ya, di buku pertama kita lihat definisi seperti ini. Jadi objek geometri seperti titik itu didefinisikan. Garis itu apa gitu. Terus garis lurus, permukaan, sudut itu apa. Dan di sini kita belum menggunakan himpunan. Karena teori himpunan kan penemuannya nanti zaman 1800-an. Jadi masih titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian. Nah, sesuatu itu apa? Itu kita nggak jelas. Terus garis adalah sesuatu yang tidak punya lebar. Jadi ini definisi yang kemudian dari definisi tadi, Euclid memberikan postulat atau aksioma. Ada 5. Pertama didefinisikan dulu paralel atau garis sejajar itu apa? Garis dikatakan sejajar ketika dua garis sejajar itu ketika misal dua garis itu berada dalam bidang, kemudian kedua garis itu ditarik sampai infinite panjangnya, maka keduanya tidak akan pernah bertemu. Kemudian dari definisi dari definisi tadi dirumuskan postulat atau aksioma. Ada 5 aksioma. Silakan dibaca. Dan yang paling penting adalah aksioma kelima ya. Kenapa? Karena ilmuwan matematik zaman itu mempertanyakan apakah aksioma kelima ini bisa dibuktikan dari keempat aksioma lainnya. Jadi bisakah kita membahas geometri Euclid tanpa menggunakan aksioma kelima ini? Ya, ini panjang ya aksioma kelimanya. Tapi bisa kita bahasakan seperti ini. Aksioma kelima itu bilang jika misal kita punya sebuah garis kemudian ada sebuah titik yang di luar garis tadi, kita hanya bisa mengkonstruksi satu garis yang melalui titik tadi, sehingga garis yang baru kita konstruksi ini tidak memotong garis yang pertama kali kita bahas tadi. Nah, kemudian aksioma kelima ini menjadi titik tolak nanti berkembangnya geometri non-Euclid. Jadi dengan menghapus aksioma ini kita masih bisa punya geometri, tapi geometrinya disebut geometri non-Euclid. Ya, kemudian zaman Yunani kuno lagi juga ada Archimedes ya, sosok Archimedes yang merupakan matematikawan terbesar zaman kuno itu. Kenapa? Karena ya karangannya atau karyanya sangat banyak, baik di fisika maupun di matematik. Hasil Archimedes yang paling terkenal adalah measurement of circle. Ini versi bahasa Inggrisnya. Jadi salah satu teoremanya bilang seperti ini, bahwa luas lingkaran itu sama dengan luas dari segitiga, yang mana segitiga siku-siku ya, yang mana sisi non-hipotenusannya itu salah satunya R. Ini sisi R, kemudian ini sisi kelilingnya. Kalau ini R, kemudian ini 2πr, maka kan luasnya adalah πr kuadrat, sama dengan luas dari lingkaran. Ya, rumus ini mungkin kalau kita lihat sekarang ya sederhana. Tapi zaman itu merupakan penemuan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang zaman dulu belum tahu integral ya untuk menghitung luas lingkaran. Dan kita zaman itu belum tahu besaran pi itu berapa. Ya, Archimedes menganggap pi itu rasional dan nilainya sekian.
Ya, batas bawahnya itu 21/7. Kalau di SD itu kan 22/7. Jadi mirip seperti ini. Ini hasil dari Archimedes. Kemudian Yunani kuno juga menemukan platonic solid. Jadi solid itu benda pejal, gitu. Benda yang isinya ada pejal. Dan platonic solid itu adalah benda-benda yang mana sisi maupun sudutnya itu seragam. Misal ini kan tetrahedron, maka panjang sisinya, panjang muka, maka mukanya itu adalah segitiga siku-siku, ada empat faces. Kemudian vertexnya itu titik, ada 4 juga. Terus kemudian ada sisi ya, itu ada berapa ya? Ya ada cuma ada 5 susunan platonic solid yang mungkin. Kemudian perkembangan matematika muncul di zaman Islam ya, yakni perkembangan aljabar. Ya sebetulnya setelah ini ada yang namanya Diophantine. Diophantine itu yang pertama kali menggunakan simbolisme di dalam aljabar atau aritmatik. Jadi menggunakan X, Y, dan seterusnya. Kemudian Abu Musa Al-Khwarizmi ya dari Islam, dari Persia itu untuk mengembangkan aljabar, ya misalnya tentang solusi dari persamaan linear, kemudian solusi dari persamaan kuadratik, rumus ABC yang kita tahu di SMA. Ini perkembangan Islam. Selanjutnya di abad pertengahan muncul sosok René Descartes. Descartes memperkenalkan Cartesius, diagram Cartesius. Jadi diagram Cartesius itu dinamakan berdasarkan nama René Descartes. Dan Descartes atau peta itu mungkin berasal dari namanya dia juga. Jadi intinya geometri dan aljabar disatukan oleh René Descartes menggunakan sistem koordinat tadi. Jadi objek geometri seperti lingkaran, kerucut, dan seterusnya, atau irisan kerucut dan seterusnya, itu kita bisa gambarkan sebagai persamaan. Jadi fungsi ya. Jadi grafik fungsi atau ya persamaan atau solusi persamaan. Misalnya ini tentang irisan kerucut itu. Ada elips, ada lingkaran, dan seterusnya, ada hiperbola. Kemudian muncul cabang geometri yang baru, yang tidak seperti yang terlintas, tidak ada kaitannya sama geometri yang sudah ada. Gitu. Ini geometri situs yang merupakan cikal bakal dari topologi. Geometri situs itu geometri yang cuma memandang posisi dari titik tanpa memandang ukuran dari objek-objek di geometri, tapi cuma posisinya. Geometri situs muncul ketika zaman dulu di Königsberg. Königsberg itu merupakan kota kuno di Jerman atau di Prusia. Ya. Zaman dulu Prusia namanya. Sekarang Königsberg ini dikenal sebagai Kaliningrad ya, merupakan bagian dari Rusia sekarang. Dulu ada jembatan berjumlah 7. Ya sekarang sudah nggak ada karena hancur setelah Perang Dunia. Jadi ada 7 jembatan. Jadi ada pulau ya, kemudian pulau tersebut ada peninsula, ada sungai, dan peninsula jembatan dihubungkan sama jembatan seperti ini. Nah orang di Königsberg itu membuat perlombaan. Jadi tiap sore mereka jalan-jalan. Perlombaannya seperti ini atau gamenya. Yakni apakah kita bisa melewati jembatan ini dalam sekali jalan dan semua jembatan. Maksudnya seperti ini. Dapatkah kita berpindah dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan sini menelusuri semua jembatan tanpa ada jembatan satupun yang terulang. Kalau ke sini kan ini nggak lewat. Misal ini, sini, ini nggak lewat yang apa? Ya.
seperti kita tahu ya, kalau kita coba-coba, masalah ini tidak akan terpecahkan gitu, karena jawabannya nggak bisa. Bisakah kita pertanyaannya gitu? Ternyata nggak bisa. Dan Euler membuktikan itu dan memberikan alasan kenapa tidak bisa. Dan konfigurasi seperti ini itu tidak berubah ketika kita pandang objeknya menjadi seperti ini. Ini sebuah graf ya. Graf itu merupakan ruang topologi berdimensi 1. Kombinatorik. Jadi kita hanya bisa melewati semua edge, ini namanya edge atau sisi. Edges. Ketika jumlah sisinya itu genap. Misal ini kita tambahin, kita bisa melewati semuanya. Jadi untuk kasus seperti ini, panjang atau ukuran dari objek-objek itu tidak penting. Ini kan bisa kita tarik ke sana. Bisa tarik ke sana. Di sini titik A itu menjadi titik ini. Titik C menjadi ini. Ini kan area di sini. Ini cuma menjadi titik di sini. Dan masalahnya sama problemnya. Kemudian setelah geometri Asitus, Euler memperkenalkan rumus yang terkenal ya, yakni rumus polyhedron. Rumus polyhedron menyatakan seperti ini. Jadi K di sini disebut karakteristik Euler. K dari suatu permukaan atau surface S itu sama dengan V minus E minus F. V ini vertex, E itu sisi, edges, dan F itu faces, permukaan. Jadi untuk sembarang permukaan maupun graf ya, graf seperti ini. Ini kan ada edges, kemudian ada vertex. Kita bisa masukkan ke sini. Misalnya untuk polyhedron ya, untuk platonic solid, ini ternyata nilai Euler karakteristiknya itu sama, yakni bernilai 2. Padahal secara geometri kan benda-benda ini beda ya. Ini sama ini kan beda. Tapi secara geometri Asitus tadi sama. Jadi ada satu konsep yang lebih primitif dari geometri, yang mana bisa mempersamakan ke semua jenis dari platonic solid ini. Kemudian ternyata Euler karakteristik juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan permukaan tertutup. Permukaan tertutup itu permukaan yang kompak dan tidak punya batas. Misalnya ini, ada permukaan bola, ada permukaan donat ya. Ini disebut torus di matematika. Ada torus dengan lubang 2 dan seterusnya. Nah ternyata objek-objek ini itu sama itu. Objek ini bukan sama. Objek ini bisa dibedakan berdasarkan lubang atau genus. Nilai karakteristik atau Euler karakteristik dari permukaan diberikan oleh ini. Ini G itu adalah genus. Jadi untuk torus misalnya, genusnya adalah 1. Genusnya adalah 1 ya. Jadi 0 nilainya. Dan ini nanti akan dibuktikan bahwa torus itu nanti akan secara topologi atau geometri Asitus akan ekivalen dengan cangkir kopi. Kenapa? Ya karena baik torus maupun cangkir kopi itu genusnya 1. Jadi nilai Euler karakteristiknya sama. Dan objek yang punya nilai Euler karakteristik sama, maka secara topologi ekivalen. Ya, misalnya ini, ada lingkaran, kemudian ada kubus, dan seterusnya. Ini secara topologi sama. Kenapa? Karena tadi Euler karakteristiknya sama. Ya, ini lubangnya 1. Di sini kan lubangnya 1. Ini juga 1, walaupun bentuknya seperti ini. Ini namanya trefoil knot. Knot itu apa bahasa Indonesianya? Simpul ya, teori simpul. Kemudian ini teori simpul yang liar atau wild knot. Ini secara topologi sama dengan lingkaran karena Euler karakteristiknya sama. Misalnya ini C, S, I, Z, L. Ini secara topologi sama. Dan T juga. Tapi ekivalensi di sini saya berikan tanda petik karena di topologi banyak jenisnya.
ada homeomorfisme, ada homotopi ekuivalen, dan seterusnya. A, R, O, P, B kecil, ini sama. Karena genusnya sama. Lubangnya cuma satu. B beda karena lubangnya 2. Ya ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian perkembangan geometri selanjutnya ada di tahap geometri intrinsik ya. Jadi geometri itu kan bahas sudut, kemudian bahas kelengkungan, bahas panjang, dan seterusnya. Jadi objek kelengkungan itu merupakan objek yang penting di geometri, karena merupakan objek intrinsik. Intrinsik ini dalam artian tidak bergantung bagaimana objek geometri tadi terbenam atau kita petakan ke bidang gitu. Tadi kan René Descartes bilang kalau objek geometri itu bisa digambarkan oleh persamaan. Jadi ada beberapa persamaan yang bisa menggambarkan objek geometri yang sama. Misalnya bola ya, misalnya lingkaran. Lingkaran itu kan bisa jari-jarinya 1, bisa 2, dan seterusnya. Ternyata besarnya jari-jari dari lingkaran itu tidak mempengaruhi kelengkungannya. Itu tidak mempengaruhi informasi geometri intrinsiknya. Dasar topologi juga sama. Jadi misalnya untuk menghitung kelengkungan itu, kita punya spiral gitu. Spiral ini kita tahu dalam kehidupan sehari-hari bahwa titik di sini itu kurang, atau area ini itu kurang melengkung dibandingkan ini. Area di dalam itu lebih lengkung gitu. Dan Gauss mendefinisikan kelengkungan itu sebagai inverse dari jari-jari. Jadi kita punya kurva, kemudian kita gambar kelengkungan, kita gambar lingkaran yang menyinggung dari titik tadi, dari kurva di salah satu titik. Dan kelengkungan di titik ini sama dengan 1/R dari lingkaran tadi. Nah, untuk bidang juga sama. Ini di bidang kita konstruksi suatu permukaan ya. Jadi bidang gambarannya kita iris permukaan, dan di permukaan tadi kan irisan bidang sama permukaan tadi membentuk kurva. Nah, kita bisa hitung kurvanya. Kita bisa hitung kurvaturnya atau kelengkungannya. Nah, untuk bidang kita butuh dua apa? Untuk permukaan ya, kita butuh 2 bidang. Jadi ada kurvatur minimum dan maksimum. Dan kemudian Gaussian kurvatur itu kita definisikan sebagai perkaliannya, kedua kurvatur tadi. Jadi misalnya untuk bola itu, permukaan bola itu kurvaturnya adalah 1/R kali 1/R, jadi 1/R kuadrat. Kemudian untuk silinder misalnya, permukaan silinder ya, bagian lengkungnya itu. Silinder itu kan secara kehidupan sehari-hari kita, secara intuitif itu melengkung gitu. Tapi secara kelengkungan Gauss ini, itu kelengkungannya 0. Jadi silinder itu tidak melengkung menurut kelengkungan Gauss. Karena salah satunya kan melengkung punya R, kemudian salah satunya R-nya infinite, jadi 1/R-nya sama dengan 0. Kemudian kaitannya dengan Euler ya, karakteristik Euler itu Gauss merumuskan teorema atau membuktikan teorema Gauss-Bonnet yang mengkaitkan kelengkungan Gauss dengan prinsip Euler atau karakteristik Euler. Yang bisa kita tes ya misalnya rumus ini untuk lingkaran tadi. Untuk apa? Bola tadi, bola kan K-nya 1/R kuadrat. Ini dA itu adalah luasan bola kan 4πr kuadrat. Ini 2π, kemudian psi M itu 2. Jadi cocok rumusnya untuk bola. Ya, di tahun yang sama, Gauss juga memprediksi kebenaran dari non-Euclidean geometri. Yakni geometri di mana aksioma kelima Euclid itu dihilangkan. Tapi Gauss tidak mempublikasikan temuannya atau usulannya ini karena Gauss belum dapat mencari aplikasi fisis ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Gauss ini mengukur 3 gunung di Jerman ya. Apakah ketiga gunung tadi membentuk segitiga yang mana
jumlahan sudutnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 180 derajat. Tapi Gauss tidak yakin apakah observasinya itu memberikan bukti sahih bagi berlangsungnya non-Euclidean geometri. Kemudian teman dari Gauss ya, itu orang Hungaria, itu bernama Farkas Bolyai. Ternyata Farkas Bolyai itu punya anak. Nah, dia mempublikasikan non-Euclidean geometri. Dan di Rusia juga ada Lobachevsky ya, yang mendefinisikan kurvatur itu positif atau negatif. Tadi kan Gauss sudah merumuskan adanya kurvatur. Jadi ada geometri berkurvatur positif dan negatif. Seperti ini gambarannya di torus. Nah, geometri dikatakan positif kurvaturnya atau positif geometri atau spherical geometri ya. Itu ketika jumlahan segitiga. Kita gambar segitiga di objek geometri tadi. Kalau jumlahan sudutnya itu lebih besar dari 180 derajat, maka kurvaturnya positif. Dan geometri dengan tekanan hiperbolik ya, itu ketika segitiga itu jumlahnya kurang dari 180 derajat. Misalnya seperti ini. Kita gambar segitiga di sini. Pasti sudutnya kurang dari 180. Oke, kemudian tahap selanjutnya ada di tangan Riemann, yakni salah satu murid dari Gauss. Ya, tadi kan ada geometri intrinsik, ada geometri non-Euclid. Itu geometri tadi yang kita bahas, karya Gauss dan Lobachevsky dan Bolyai, itu masih dalam ranah kurva dan permukaan. Nah, Gauss mengumumkan atau mengusulkan ada geometri yang lebih tinggi. Jadi geometri 3 dimensi dan terserah dimensi ya. 3, 4, 5 dan seterusnya ke atas. Nah, objek yang berumum konsep permukaan dan konsep kurva itu disebut manifold oleh Gauss. Jadi manifold ada perumuman kurva dan permukaan untuk dimensi yang lebih tinggi. Gauss juga memperumum Riemann juga memperumum rumus Gauss tentang kelengkungan, yakni dengan mendefinisikan kelengkungan Riemann untuk manifold. Ini bahasa tensornya ya, seperti itu. Saya tidak akan memperjelas ini, karena butuh satu mata kuliah. Ya, yang menarik, zaman dulu kan orang tidak bisa membayangkan bahwa ada ruang berdimensi lebih dari 3. Gitu. Makanya yang dibahas adalah permukaan sama kurva. Permukaan dan kurva itu kan terbenam atau berada atau digambarkan di 3 dimensi. Kita tidak bisa membayangkan dimensi yang lebih tinggi. Tapi muncul teori di fisika ya, yakni teori relativitas umum dan khusus. Teori relativitas khusus itu bilang kalau waktu itu adalah dimensi keempat. Jadi ruang waktu kita itu adalah 4 dimensi. Jadi ada dimensi keempat yakni waktu. Kemudian itu kan memungkinkan dibahasnya permukaan berdimensi 3. Kemudian ternyata ruang waktu berdimensi 4 itu tidak Euclidean, artinya bisa melengkung, bisa punya kurvatur. Itu adalah prinsip dari relativitas umum yang mengatakan gravitasi itu bukan gaya seperti yang kita pelajari di SMP, SMA maupun di fisika dasar. Jadi gravitasi itu merupakan manifestasi dari kelengkungan ruang waktu. Jadi adanya materi itu memberikan kelengkungan di ruang waktu. Ya, rumus gravitasi sendiri oleh Einstein dirumuskan seperti ini. Ini bahasa tensor. Ya, sisi kiri ini adalah aspek geometri dari ruang waktu. R mu nu itu adalah kelengkungan Riemann, ya, seperti ini. Ini versi koordinatnya namanya. Dan sisi kanan ini adalah tensor energi dan momentum. Jadi energi dan massa, energi dan momentum atau besaran fisis itu memberikan kelengkungan bagi ruang waktu. Jadi rumus ini menggabungkan antara fisika dan geometri. Misalnya rumus Einstein ini berlaku untuk objek-objek yang bergerak di sekitar matahari.
kalau planet itu sangat dekat dengan matahari, itu planet tersebut tidak bisa dijelaskan dengan hukum Newton. Misalnya Merkurius, ya. Pergerakan Merkurius itu ada sesuatu hal di pergerakan Merkurius yang tidak bisa dijelaskan oleh Newton dan bisa dijelaskan oleh Einstein dengan gravitasinya. Ya, ini adalah solusi dari persamaan Einstein. Ini persamaan tensor yang mana variabelnya adalah 4 kali 4 berarti 16. Ada 16 variabel. Dan dikalikan saja ini ada berapa? Ada 64 sepertinya. Karena tensor derajat 2 ya, 16 kali 16. Lebih malah, 100-an. Dan solusinya sangat susah ya sampai sekarang. Salah satu solusi yang non-trivial dan non-aproksimasi, tidak menggunakan aproksimasi maupun komputasi adalah solusi Schwarzschild. Ini menggambarkan medan gravitasi di sekitar benda bermassa M. Kemudian selain geometri yang mengalami perumuman dimensi, ya. Jadi tadi kan geometri Riemann itu memperumum geometri non-Euclid dan geometri intrinsik ke manifold yang dimensi lebih tinggi. Kemudian di topologi aljabarik juga mengalami perumuman, yakni perumuman dari hasil Euler tentang bilangan Euler atau karakteristik Euler. Itu diperumum oleh Betti misalnya, pertama kali. Betti memperumum bilangan Euler menjadi bilangan Betti, ya. B0, B1, dan seterusnya. Bilangan Euler sendiri adalah merupakan B2 di sini. Jadi B2 merupakan tadi vertex kurangi sisi kurangi muka. Ya. Dan bilangan Euler tadi diperumum seperti ini. Ini untuk berlaku untuk sembarang dimensi, tidak hanya 2 dimensi seperti karakteristik Euler. Ini merupakan cikal bakal bidang topologi aljabarik, yakni teori homologi. Jadi ada topologi, ada teori homologi. Kemudian Henri Poincaré mengenalkan grup fundamental. Ini merupakan cikal bakal atau grup dimensi 1 dari grup homotopi. Homotopi grup dimensi 1. Definisinya seperti ini. Ya, grup homologi itu merupakan perumuman dari karya Betti. Di sini Betti menggunakan bilangan, tapi grup homologi itu menggunakan grup. Jadi konsep bilangan di sini diganti dengan grup. Seperti yang kita tahu ya, beberapa konsep di aljabar abstrak ya, mata kuliah aljabar abstrak seperti grup, gelanggang, lapangan, dan seterusnya, itu merupakan perluasan dari konsep bilangan, seperti bilangan real, bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, di sini Noether, matematikawan wanita terbesar sepanjang masa, itu memperumum bilangan Betti menjadi homologi grup. Jadi untuk ruang X kita konstruksi barisan rantai barisan ya, dari homologi grup atau chain kompleks ya, kompleks rantai. Ini isinya grup. Terus kemudian didefinisikan homologi grup merupakan grup faktor dari rantai ini. Dan bilangan Betti itu didefinisikan sebagai rank dari homologi grup. Kalau kita punya grup, kita bisa mengkonstruksi grup faktor pakai homomorfisme teorema homomorfisme, kemudian kita bisa menghitung rangnya. Kemudian di matematik sendiri secara umum itu ada penemuan yang mungkin bisa dikatakan penemuan terbesar sepanjang masa ya di matematik, yakni penemuan mengenai konsep himpunan oleh Georg Cantor. Ini lupa saya tulis. Dan Georg Cantor itu matematikawan Rusia, menemukan konsep himpunan. Konsep himpunan itu penting, kenapa? Karena matematika modern, seperti yang kita pelajari sekarang itu dirumuskan berdasarkan teori himpunan. Jadi objek matematik itu merupakan himpunan maupun pemetaan antar himpunan. Fungsi itu kan pemetaan antar himpunan, dan seterusnya. Modernisasi matematika ini juga muncul di geometri. Jadi tadi kan Euclid mendefinisikan titik sebagai sesuatu yang tidak punya bagian. Kemudian
garis itu sesuatu yang tidak punya lebar. Kemudian permukaan itu sesuatu yang tidak punya tinggi dan seterusnya. Nah, sesuatu ini apa? Tidak jelas oleh Euclid. Dengan adanya konsep himpunan, itu sesuatu ini menjadi jelas. Yani sesuatu itu adalah titik atau elemen dari suatu himpunan. Nah, modernisasi geometri itu muncul pertama kali dalam karya Whitney, yakni tentang definisi manifold. Manifold dipandang sebagai topologi, ruang topologi. Jadi tadi kan ada geometri, ada topologi. Itu merupakan ya sama-sama geometri, tapi kaitannya itu tidak jelas. Nah, oleh Whitney atau matematikawan modern pasca perang ya ini disatukan dengan konsep himpunan. Jadi manifold dipandang sebagai topologi dan topologi dipandang sebagai himpunan dengan struktur tertentu. Ya, definisinya seperti ini. Ya, yang saya jelaskan dari tadi itu, dari Euclid dan seterusnya, itu merupakan matematika sebelum Holocaust ya. Artinya matematika sebelum muncul Hitler. Nah, tadi kan ada di Jerman, ada di Prancis, ada di Inggris, dan seterusnya. Nah, setelah Riemann, setelah ini analisis itu ada Holocaust, ada Perang Dunia, maka matematikawan itu pada pindah ke Amerika dan perkembangan matematika beralih di take over oleh Amerika. Ya, misalnya konsep manifold dan Whitney ini adalah orang matematika. Ini generasi matematikawan pertama di Amerika. Kemudian tadi ada Poincaré mendefinisikan grup fundamental ya, yang merupakan I1. Satu ini adalah indeks pertama dari grup homotopi, grup homotopi pertama. Dan nanti ada Horowitz misalnya, orang Jerman yang pindah ke Amerika dan mendefinisikan grup homotopi secara umum. Seterusnya. Nah, manifold itu konstruksinya seperti kita mengkonstruksi peta bumi. Gitu. Jadi peta bumi itu kan kita meninjau suatu area tertentu di permukaan bumi. Ini tidak bisa menyeluruh permukaan bumi karena antara bola ya, bumi itu bola sama air itu tidak homeomorfis. Secara topologi berbeda. Makanya kita harus hanya bisa memandangnya secara lokal. Jadi misal ini Indonesia, kemudian kita tinjau area ini, kemudian kita berikan skala ya, atau berikan garis imajiner, garis lintang, garis bujur, kemudian kita petakan. Ini menjadi peta. Nah, kumpulan peta itu disebut atlas dalam kehidupan sehari-hari. Atlas adalah kumpulan peta yang menggambarkan daerah-daerah di permukaan bumi yang kompatibel. Misal atlas dunia, maka semua titik di bumi itu digambarkan oleh salah satu peta di atlas tadi. Dan ada kompatibilitas antara peta. Yani misal peta Indonesia dan peta Malaysia, itu kan pasti ada perpotongannya. Nah, perpotongannya itu ya kompatibel dalam artian misal Sarawak itu ikut Malaysia di peta Malaysia, maka di peta Indonesia juga Sarawak ikut Malaysia. Tidak boleh ada ambigu di area perpotongan. Nah, area perpotongan ini disebut kompatibilitas. Dan kompatibilitas di manifold itu menginginkan syarat yang penting ya, yakni alih ragam atau transformasi koordinat. Peta itu juga disebut sebagai koordinat bahasa Indonesianya. Alih ragamnya itu harus smooth, harus licin. Jadi fungsi ini punya, atau pemetaan ini punya turunan yang kontinu, turunannya berapapun. Jadi kita bisa turunkan sampai tak hingga, dan hasilnya tetap kontinu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tujuan dari pendefinisian manifold ini, smooth manifold, itu adalah kita pengen memperluas kalkulus. Kita pengen membangun kalkulus di mana? Di ruang yang non-Euclid dan dimensinya terserah. Kenapa kita butuh kalkulus di ruang seperti itu? Karena untuk membahas geometri tadi, kita membutuhkan kalkulus, yakni ada turunan. Seperti di definisi Riemann dan definisi Gauss tentang kelengkungan itu kita butuh turunan. Dan untuk turunan kita butuh kalkulus. Makanya kita bangun kalkulus di manifold.
Ya, heuristiknya adalah manifold tadi merupakan perumuman dari kurva dan permukaan. Jadi untuk sembarang dimensi. Tentu saja ini bukan pilihan satu-satunya. Jadi yang saya bahas ini merupakan anak cabang dari geometri diferensial. Ada juga geometri algebraik yang membahas varietas. Variety. Variety merupakan perumuman atau konsep yang berbeda dari manifold. Ya, manifold licin ya, atau smooth manifold itu sama saja kita membahas kalkulus di manifold. Kemudian geometri itu adalah manifold ditambah struktur tambahan. Jadi kita tidak cukup untuk membahas manifold untuk permain geometri. Kita butuh struktur tambahan. Misalnya untuk membahas geometri Riemann itu kita butuh tensor metrik ya. Untuk geometri kompleks kita butuh struktur kompleks dan seterusnya. Kemudian ini pandangan fisika ya, mengenai ruang. Di fisika itu kan ruang banyak, ada ruang fase, ada ruang waktu, ada ruang konfigurasi. Ya, orang memandang awalnya adalah ruang itu sebagai himpunan titik-titik. Kemudian himpunan tadi kita topologikan, dan di topologi kita bangun struktur diferensial, dan struktur geometri, dan seterusnya. Ini dari atas ke bawah itu dari general ke umum. Dari general ke khusus ya, dari umum ke khusus. Jadi manifold topologi adalah himpunan dengan syarat tertentu. Begitupun dengan manifold. Manifold adalah ruang topologi dengan syarat tertentu. Dan seterusnya. Kemudian aplikasi. Aplikasi paling penting tentu saja dari fisika. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada dua ilmu yang erat kaitannya selain fisika dan matematika. Jadi fisika itu mendorong matematika untuk maju dan sebaliknya, fisika mendorong matematika untuk maju. Ya, hal ini misalnya muncul di kalkulus ya. Newton itu merumuskan kalkulus bukan semata-mata untuk memperkaya matematika. Tapi kalkulus itu dibangun oleh Newton untuk menjelaskan konsep gerak, hukum gerak Newton. Sama juga mungkin di geometri ini. Geometri diferensial belum banyak dipelajari. Jadi geometri diferensial itu muncul zaman Einstein. Setelah Einstein merumuskan teori relativitas umum, orang baru paham pentingnya geometri non-Euclid dan geometri intrinsik. Sama dulu, kenapa orang yang muncul pertama adalah geometri Euclid? Karena kita tidak bisa membayangkan kalau ruang waktu itu punya kelangkungan. Nah, arti penting geometri diferensial itu muncul ketika Einstein merumuskan teori relativitas umum. Kemudian penemuan di fisika yang lebih mutakhir, ini merupakan fase topologis dalam insulator. Ini merupakan hadiah Nobel 2 tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir, kalau tidak salah, 1 tahun terakhir. Tahun ini kan tentang gelombang gravitasi ya. Tahun lalu tentang fase topologi dalam insulator. Nah ini kalau yang ini ya, yang pertama itu adalah penerapan geometri di fisika. Kalau yang kedua fase topologis ini penerapan topologi dalam fisika. Jadi sangat intens baru. Kemudian di data analisis ini merupakan bidang di ilmu komputer yang saat ini sedang hangat-hangatnya. Topologi juga sangat berperan, yakni dalam analisis data cloud. Jadi data itu kan sekarang kan kita ngomongnya big data ya. Jadi data itu sangat menyebar di mana-mana, sangat besar karena kecanggihan teknologi kita. Nah, masalahnya kan ilmu statistik itu tidak bisa membahas data yang sangat besar. Ya, jadi topologi muncul di sini. Jadi data itu kita pandang sebagai titik-titik di dalam ruang topologi. Kemudian di dalam ruang ya, jadi himpunan titik-titik data, kita bangun topologi di atasnya. Kemudian kita analisis simetrinya, kita misalnya hitung grup homotopinya, grup homologinya. Dan jika dan simetrinya ya, jika data tadi atau himpunan data tadi memenuhi simetri tertentu, maka kita lebih enak untuk menganalisisnya. Ini persisten homologi.
Ya paper tentang persisten homologi ini ya tahun 2015 ke atas. Ini masih baru. Kemudian di biologi ini kaitannya dengan simetri atau dari kepala virus ya. Jadi virus itu kan masalah sekarang yang kita hadapi ya, di coronavirus. Untuk menghadapi virus kan kita membuat vaksin. Vaksin itu adalah virus yang lain, kemudian kita tarungkan dengan virus yang menderita, yang kita derita. Tapi kan kita tidak bisa cocok logi, artinya mencoba-coba virus yang mana yang bisa kita terapkan, kita jadikan vaksin untuk mengatasi penyakit kita. Nah, ada cabang biologi yang namanya mathematical biology yang membahas tentang virus ya, virologi. Ini matematikanya sangat kental. Jadi ada teori seperti ini. Dua virus itu bisa membunuh satu dengan yang lain ketika kepala virus tadi punya simetri secara topologi yang sama. Misalnya simetri tadi berbentuk polihedran ya, misalnya yang satu berbentuk kubus, maka yang satunya harus berbentuk tetrahedron dan seterusnya. Jadi simetri virus itu harus ada kaitannya sehingga yang satu bisa kita gunakan untuk menjadi vaksin dari yang lain. Kemudian di robotika dan teori kontrol ya seperti kita tahu kan robotika itu kan ya IT ya, IE dan seterusnya itu membutuhkan simetri ya. Karena robot itu kan harus imbang, kalau nggak imbang kan ya oleng secara fisika. Nah, simetri di sini itu bisa dipandang dalam pandangan topologi, yakni tentang teori Lie. Teori Lie ini adalah teori matematika mengenai simetri. Jadi manifold ditambah struktur grup. Grup itu kan menggambarkan simetri. Jadi grup licin ya, grup Lie itu. Ada grup Lie, kemudian ada aljabar Lie dan seterusnya. Ya, teori kontrol sama saja dengan robotika. Kita butuh optimasi dan kontrol. Kita butuh geometric analisis. Penelitian sendiri, geometri sendiri berkembang menjadi cabang-cabang matematik yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan di gambaran grup riset di Heidelberg tadi kan, geometri dan topologi itu ada bidang-bidang sendiri. Ada geometri simplektik, ada geometri kompleks, ada geometri analitik, ada fisika matematik, ada geometri analitik ya. Itu menjadi bidang sendiri-sendiri dan itu sangat berkembang masing-masingnya itu. Dan bahkan interaksinya itu, bahkan mungkin orang yang mendalami geometri diferensial itu akan sulit memahami hal-hal di geometri simplektik dan seterusnya. Dan risetnya itu adalah perkembangan masing-masing cabang geometri. Ya, matematika itu kan, pekerjaan matematika adalah membuktikan teorema. Jadi kita menelurkan konjektur atau pertanyaan, kemudian kita menjawab. Kemudian interaksi antar cabang. Jadi geometri simplektik sama geometri diferensial itu kaitannya apa? Kemudian aspek terapannya. Kita memperumum aspek aplikasi dari geometri. Kemudian bidang saya sendiri disebut topologi geometrik ya. Jadi aspek topologi dari ruang-ruang geometrik. Ruang geometrik kan ada manifold yang seperti saya bahas tadi. Kemudian ada perluasan konsep manifold. Misalnya di topologi algebraik ya, algebraik topologi itu objeknya bukan manifold tapi varietas aljabar. Ya, varietas aljabar itu bisa dipandang sebagai manifold dengan singularitas. Jadi manifold dengan titik-titik yang tidak Euclidean secara lokal. Kemudian varietas aljabar, manifold, dan seterusnya diperluas menjadi ruang terstratifikasi. Nah, ini bidang saya secara khusus yang saya beri tanda merah ini. Kemudian perumuman yang lebih luas lagi, ini ruang bebas titik ya. Ini di higher kategori teori. Ini perluasan yang sedang hot sekarang ya. Tapi secara matematik belum well defined, belum mapan, masih dalam ranah riset.
Untuk yang ini sudah relatif mapan ya. Kemudian topologi sendiri ada dua bidang ya. Jadi ada topologi geometrik, ada topologi algebraik. Topologi algebraik itu kita mengkonstruksikan invariansi aljabar seperti grup homotopi dan grup homologi yang tadi sudah saya bahas. Ya, kita mengkonstruksi aljabarnya, jadi kita membangun cerminan aljabar dari suatu objek geometris. Ini di mana topologi dan aljabar saling berinteraksi. Yang susah itu adalah aspek komputasinya. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan komputasi komputer. Jadi kita menghitung karakteristik Euler dari suatu ruang. Misal sisi dan ininya kompleks sangat susah. Kemudian cabang topologi yang lain lagi yang di Heidelberg tidak ada ya. Ini rame-nya di Amerika adalah geometri atau topologi berdimensi rendah. Kita bahas knot, braid. Braid itu knot ketika ada dua lingkaran kemudian saling teruntai gini, kayak seperti rantai, saling teruntai. Kemudian graf seperti yang tadi. Kemudian ada permukaan ya, permukaan Riemann namanya. Kemudian ada manifold berdimensi 3 dan 4. Ini untuk referensi dari presentasi saya. Aspek sejarahnya itu saya ambil dari ini bukunya Hawking. Dan aspek topologi setelah Poincaré dan seterusnya itu dari bukunya James ini. Untuk riset matematika di Jerman secara keseluruhan bisa dilihat di buku ini. Ini terbitan dari DFG atau Kementerian Pendidikan di Jerman dan riset di Jerman. Ya, untuk manifold ini referensi paling mudah ya mungkin adalah Loring W2. Kemudian referensi standar kuliah di sini tentang manifold dan topologi itu adalah Braidon ini. Jadi buku ini merupakan buku yang dulu direkomendasikan oleh supervisor saya sebelum berangkat ke sini. Jadi sembari menunggu visa jadi, saya disuruh mempelajari buku ini dan nanti setelah sesampainya di sini langsung dites hasil belajar saya. Dan tinjauan aplikasi fisika untuk geometri dan topologi ada di buku ini, Nakahara. Ini merupakan buku standar bagi perkuliahan mathematical physics di Indonesia. Nah, di UGM sendiri dipakai buku ini. Kemudian untuk aplikasi yang lain, misalnya data cloud tadi kan, persistent homologi itu untuk bukunya belum ada karena riset itu merupakan riset yang masih baru ya, jadi referensinya masih dalam tahap paper. Kemudian untuk mempelajari matematika secara umum, ini saya izinkan saya untuk mengkuat ya buku tulisan guru-guru saya untuk belajar fisika matematik atau belajar atau kita beralih dari fisika ke matematika itu kita butuh yang namanya aljabar abstrak. Ini bahas tentang sistem aljabar murni misalnya, terus grup, gelanggang, lapangan, ruang vektor, modul dan seterusnya, dan aplikasi fisikanya. Jadi kita tidak langsung nyemplung ke matematika, ke aljabar abstrak. Jadi kita masih punya pijakan fisikanya. Nah, kemudian untuk riset saya ya, yakni tentang ruang terstratifikasi itu bukunya adalah buku dari Profesor Banagel, pembimbing saya di sini. Bisa dilihat ya. Kemudian ini untuk matematikanya, ini untuk fisikanya. Aplikasi dari ruang terstratifikasi di teori string. Ya, mungkin itu presentasi saya. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Des Yanto untuk penjelasannya. Ya, cukup sangat detail gitu ya, detail dan dari penjelasan tentang riset group sampai ke sejarah dan sampai ke kajian-kajian, dan saya kira ini terbuka untuk riset-riset lanjutan dan kolaborasi ya, Lis ya. Jadi di sini juga silakan nanti Lis bisa diinfokan tentang ini ya, nanti
apa tentang aktivitas yang ada grup apa untuk berdiskusi gitu ya, di mana di situ saya menjadi muridmu ya Lis ya. Oh. Ya jadi di sini dan ya baik di sini mungkin sambil ini nanti coba nanti bisa kamu ceritakan dan ini saya ucapkan selamat datang untuk ini ada Bapak Ibu dosen dari matematika, dari fisika, ini ada Pak WD3 MIPA zaman dulu waktu kamu juara Olimpiade nasional, Pak Asikin di sini Pak juga Asikin ya. Tahu, dan juga ada Pak Agus Suyanto dari fisika, ada Bu Yuni, ini kakakmu di Jogja sepertinya ya, jadi dosen ini, jadi di sini ada, dan juga Bapak Ibu dosen fisika dan matematika lain, ada Pak Mulyono, ada ketua jurusan, dan juga ada Bu Emi dan Pak Mas Huri dan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, ini sudah hadir dan ini sekarang ada 204 peserta ya, Lis ya, yang mengikuti. Wah. Ya. Ya. Dan baik di sini apa? Maksudnya itu mungkin di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang mungkin nanti di sini Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menuliskan di chat. Kalaupun mungkin nanti ada kesempatan untuk menanyakan langsung juga bisa. Jadi ini Lis ada 2 pertanyaan yang sudah ada di apa? Sudah terlihat ya Lis ya. Jadi di sini. Ini beberapa bagian tertutup, Pak. Ya, di screen yang saya share di ini sudah kelihatan belum? Mungkin saya bacakan saja. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, apa yang dipelajari pada topologi ini dari Pak Mulyono, apa yang dipelajari pada topologi itu dan apa hubungannya dengan geometri? Jadi gitu. Oh ya, Pertanyaan pertama ya. Topologi itu sebetulnya konsep matematik yang lebih primitif dari geometri. Jadi apa? Setiap objek di geometri itu merupakan objek di topologi. Jadi misalnya manifold tadi kan merupakan objek modern ya dari geometri. Manifold didefinisikan sebagai ruang topologi dengan tambahan struktur tertentu. Jadi hubungan antara topologi dan geometri itu topologi menggali aspek yang lebih mendalam dari objek-objek di geometri. Di geometri ya. Dan ini menjadi satu ini ya cabang itu geometri dan satu topologi. Cabang gitu ya. Ya. Yang namanya geometrik topologi namanya atau topologi geometrik. Oke. Ini memang dekat dengan fisika ya, Lis ya? Ya, sangat dekat dengan fisika. Nah, dekat dan ini banyak kajian-kajian terkait dengan fisika. Oke, jadi di sini apa hubungannya gitu ya, hubungan geometri dan topologi. Ya. Kalau ini juga di matematika sebenarnya ada mata kuliah topologi gitu ya. Jadi dulu ada mata kuliah topologi dan ini juga ada mata kuliah geometri sendiri, ada mata kuliah topologi dan ya baik untuk yang berikutnya ada dari Mbak atau Bu Eka Sulistiawati, ini secara praktis bagaimana penerapan topologi dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaannya. Mungkin terapannya seperti yang sudah saya jelaskan, yakni di robotik, kemudian di mathematical biology. Jadi tadi sudah ya dijelaskan ya, di slide. mathematical biology itu membahas aspek simetri dari kepala virus ya, atau inti virus. Itu biasanya untuk memberi vaksin gitu, bisa studi vaksin. Vaksin itu kan dari virus. Jadi ada 2 virus yang mempunyai simetri tertentu. Nah, aspek simetrinya ini terhubung dan sehingga yang satu bisa menjadi vaksin dari yang lain. Oke, jadi nyambung ke situ ya. Jadi kajiannya ya. Terapannya, walaupun sepintas ini teoritis gitu ya. Jadi ini teoritis. Kerjaanmu kalau tidak salah dulu waktu ketemu di Heidelberg itu kan isinya nulis-nulis di kertas gitu ya, ngoret-ngoret ya. rumus-rumus terus gitu ya. Jadi rumus-rumus terus. Ya rumus-rumus. Jadi Bapak Ibu dulu waktu saya dan bilang di kota yang sama, Listianto ini selalu bawa kertas dan pensil coret-coret terus gitu ya. Jadi sampai kampus juga kerjaannya nyoret-coret kapur papan tulis kapur gitu ya. Jadi papan tulis hitam dan kapur putih gitu ya. Dan ya baik, ini jadi walaupun ini teoritis tapi ini ada kaitannya dengan terapan dan kemudian di sini ada sebenarnya Pak Agus Yulianto dari fisika sepertinya ya, mungkin sudah hadir. Wah, Pak Agus ya. Mohon dijelaskan salam Pak Agus. Ya, ini salam dari Listianto Pak Agus. Terima kasih sudah. Oh ya, ruang tanpa titik itu merupakan perluasan dari ruang dengan titik. Jadi objek geometri itu kan ada titik, ada
region atau area gitu. Kemudian ada volume dan seterusnya. Nah, apakah pertanyaannya adalah area itu terdiri dari titik-titik dan volume terdiri dari area gitu. Itu masih menjadi perdebatan secara filosofis. Dan kan ada teori juga bahwa ada kuantum terkecil dari ruang waktu. Jadi ruang waktu itu seperti jaring-jaring yang mana struktur terkecilnya bukan merupakan titik, tapi merupakan string gitu. Jadi itu perluasannya. Jadi ruang tanpa titik itu adalah objek elementernya bukan titik, melainkan region atau garis. Oke, ya. Ini masih terbuka untuk dikaji lebih lebih lanjut itu ya. Jadi masih perdebatan dan masa terbuka untuk di. Baik, ini mudah-mudahan nanti menjawab dengan apa yang dijawab Pak A, diminta Pak Agus. Kemudian untuk yang berikutnya dari Mas Didik Sugeng Pambudi, ini saya amati di slide banyak sekali hubungan berbagai cabang ilmu dengan geometri. Mohon diberikan contoh penelitian yang banyak diterapkan di Jerman, serta bagaimana metode mengajar di Jerman. Ya, jadi ya mungkin ini terkait dengan di Jerman. Ya, Leonis. Baik, di Jerman sendiri pusat geometri adalah di Heidelberg ya, seperti yang saya jelaskan di Research of Excellence tadi. Ada 4 kampus ya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penelitian di bidang-bidang matematika yang advance, dan topologi dan geometri ada di Heidelberg. Kemudian tentang pengajaran di Jerman ya, bedanya sama di Indonesia mungkin. Kalau di Jerman itu kelas dibagi menjadi 2, yakni ada kelas profesor mengajar, kemudian ada kelas tutorial. Jadi tiap minggu itu ada 3 pertemuan ya. 2 pertemuan profesor mengajar, kemudian yang 1 pertemuan adalah tutor. Tutor itu membahas soal-soal itu. Jadi profesor tiap minggu memberikan PR dan dibahas di bagian tutor. Kemudian ada juga mata kuliah seminar yang mana membahas topik-topik yang relatif baru, yang sedang in di bidang riset ya. Dan itu mata kuliah seminar itu biasanya mengkaji paper terkini dan disajikan dengan presentasi mahasiswa. Jadi mahasiswa disuruh presentasi dan profesornya menanggapi. Ya mungkin itu. Oke, ya jadi menjadi tutor juga ya, Liz ya. Iya Pak. Tapi tutornya Banakel ya. Ini, saya tutornya di fisika karena di fisika ya. Di Heidelberg sendiri yang matematika semua mata kuliahnya itu bahasa Jerman Pak. Oke, ya. Jadi saya tadi kan pembimbing keduanya adalah orang fisika matematik yang banyak mengajar di fisika. Saya mentutori beliau. Mentutor di fisika ya. Jadi belum lepas dari fisika ya, Linda. Walaupun di belum. matematika. Belum. Jadi ini sebagai laporan kepada Bapak Ibu dosen fisika. Baik, jadi di sini kemudian tadi tentang apa yang ada di mengajar di Jerman. Kemudian untuk yang selanjutnya banyak pertanyaan ini. Oh ya. Oh ini Mas Andika ya. Ini senior saya di UGM, Pak. Senior ya. Jadi bagaimana menghubungkan mekanis dan medan ya. Jadi ruang fase mekanis itu kan definisinya adalah nilai momentum dan posisi yang mungkin dimiliki oleh partikel ya, oleh suatu sistem. Jadi medan juga akan mempunyai ruang fase mekanis juga. Tapi medan ini kan dimensinya tak hingga ya. Jadi ruang fase mekanis dari medan tentu saja tak hingga. Dan matematika di teori tak hingga juga teori manifold di teori tak hingga, di dimensi tak hingga juga sedang kembangkan. Maksudnya belum sepenuhnya aspek-aspek matematikanya. Oh ya, kemudian Caisnan ya. Mas Dito ini senior saya juga di UGM. Oh ini Dito. Mas Dito, Mas Dito bukan. Bukan. Bukan ya. Ya, gimana? Oh, penerapan topologi ke fisika ya.
Yang saya pelajari atau yang saya teliti di sini adalah aplikasi topologi di teori superstring. Ya, di teori superstring itu kan ada dimensi ekstra, kemudian dimensi ekstra itu merupakan manifold kompleks. Ya saya bermain topologi di situ. Jadi manifold kompleks nanti dikaitkan sama simetrinya, sama invariansi grupnya. Ya di GFT juga ada yang namanya topological quantum field theory. Kemudian ada ya relativitas umum sudah kita bahas ya. Ya saya fokusnya di teori superstring. Superstring ya. Oke. Ya. Kemudian Mbak Asna juga senior saya ini, Pak. Oh, banyak senior ya. Iya. Reoni ini. Ya, silakan. Pertanyaannya. Apakah bisa dijelaskan mengapa cangkir tadi dengan torus adalah topologi yang sama? Ya sama di sini karena baik cangkir dan torus itu genusnya sama-sama satu. Jadi yakni lubangnya itu kan satu. Ya lubang cangkir itu ada di gagangnya itu. Kemudian di torus ya pusat dari tengah-tengah torus itu kan lubang. Jadi secara topologi cangkir di sini kan dipandang sebagai permukaan. Jadi untuk dimensi 0, 1, dan 2 itu manifold kompak itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan genusnya. Jadi dua manifold yang mempunyai genus atau lubang yang sama, jumlah lubang yang sama itu ekuivalen. Kemudian penelitian metrik, misalkan masalah metrik. Saya tidak masuk di geometri Riemann ya. Jadi geometri Riemann itu merupakan cabang tersendiri juga. Jadi saya tadi kan sudah menunjukkan bahwa ada beberapa cabang geometri di Heidelberg. Yaitu masing-masing geometri menjadi bidang sendiri-sendiri, bidang grup sendiri-sendiri. Untuk geometri Riemann saya tidak riset di sini, tapi saya mengambil mata kuliah di sini. Pernah. Ya, lulus ya. Lulus ya. Walaupun bahasa Jerman. Bahasa Jerman, tapi lulus ya. Oke, ya. Terus berikutnya. Oh ya, ekuivalensi beberapa figur tadi, saya ekuivalensinya menggunakan ada petik ya. Artinya ada beberapa spektrum sebetulnya di ekuivalensi ini. Misalnya ini. Misalnya lingkaran dan kubus ini ekuivalensinya disebut sebagai homeomorfisme. Jadi ada homeomorfisme itu pemetaan yang kontinu, kemudian inverse-nya adalah kontinu. Jadi ini tiga ini terkait secara homeomorfisme. Kemudian ini juga homeomorfisme. Yang saya warnai hitam. Ini juga. Kemudian ini homeomorfisme. Tapi T dan kemudian yang lainnya sama C, S, I itu kaitannya adalah homotopi ekuivalen. Kemudian PB dan AR itu kaitannya homotopi ekuivalen. Kemudian lingkaran dan ini dan knot itu kaitannya adalah disebut isotopi ya, dan seterusnya. Jadi ekuivalensi di sini ada beberapa spektrum. Selanjutnya apa ya pertanyaan? Ini pertanyaannya sudah saya screen. Ini. Tadi sampai mana nih yang figur ini ya. Kemudian ini tadi yang dari Pak Mas Zuri sudah ya ini ya. Tadi sudah ya. Sudah. Terus ini yang Pak Heri Sutarto ya. Topologi masuk ke geometri mana? Euclid atau non Euclid gitu ya. Dan ini mungkin kebalik gitu ya. Jadi geometri yang masuk topologi. Okay. Jadi lebih umum, lebih umum topologi dibandingkan geometri. Jadi topologi dulu, di dalam ada geometri ya? Ada geometri. Nah.
Jadi secara otomatis berarti di sini yang kita tempati bulat ketika masuk ke geometri, Oke. Di topologi, di dalamnya geometri, di dalamnya ada Euclid, non Euclid gitu ya. Jadi, ya. Oke, jadi dan bumi yang kita tempati bulat untuk masuk geometri. Oke. Ini untuk yang itu. Antara geometri Euclid dan non Euclid lebih populer yang Euclid ya. Euclid. Karena kan zaman dulu, zaman Yunani kuno kita mungkin belum tahu kan. Kalau bumi kita itu bulat ya. Ya, orang kuno kan berpandangan bumi itu datar ya. Ya walaupun meskipun sekarang masih ada orang-orang seperti itu kan. Datar. Ya karena matematika kan berkembang sesuai dengan perspektif kita memandang dunia juga. Jadi orang dulu memandangnya sebagai datar, alam semesta datar. Kemudian Mas Dito lagi, Wolfram teori. Oh ya, Wolfram teori itu di teori graf ya. Teori graf di Heidelberg, matematika terapan. Tadi kan ada murni, ada departemen terapan, ada informatika. Untuk teori Wolfram sendiri saya belum tahu ya. Maksudnya apa ya? Ini masuknya di graf tadi ya. Graf itu masuk di terapan itu ya. Pemodelan interaksi alam semesta dengan teori graf ya. Mungkin ini terkait sama gravity ya. Jadi kan teori fisika mutakhir itu ada yang diusulkan itu ada teori string dan teori loop quantum gravity. Mungkin terkait dengan ini loop quantum gravity karena di loop quantum gravity itu kita memandang ruang waktu sebagai graf dengan struktur tertentu ya. Oke, Mas Doni, ini senior saya, Pak. Banyak ya. Kaitan dengan relativitas umum, meninjau difusi relativistik, perlu memahami konsep topologi dan geometri. Difusi itu kan persamaan diferensial di manifold ya. Ada bidang sendiri sebetulnya. Yakni geometri analisis. Kita membahas konsep-konsep analisis di manifold. Seperti persamaan diferensial, kemudian kalkulus variasi. Tapi kan persamaan diferensial yang biasa kita kenal itu ruangnya datar Euclidean. Misalnya di R2 atau R1 ya, misal perambatan panas atau persamaan Laplace dan persamaan Poisson gitu. Itu geometrinya Euclid. Nah, di geometric analisis itu kita memperumum geometri Euclid tadi sehingga kita bisa membahas analisis persamaan diferensial, kemudian kalkulus variasi di manifold. Ya untuk membahas proses difusi yang merupakan difusi itu kan persamaan diferensial ya. Untuk relativistik. Relativistik berarti ruangnya adalah melengkung ya. Maka kita perlu belajar geometri analitik. Geometri analitik ya. Ya. Oke, dan Pak Arif. Pak Arif Agustanto. Topik skripsi atau S1 matematika yang bisa dikembangkan sesuai tema sore ini apa? Ya. Mungkin saya skripsi di sini ya Pak, di Heidelberg sendiri. Ya. Saya kan beberapa kali juga disuruh membantu membimbing. Jadi untuk skripsi di matematika murni sendiri untuk yang S1 itu kita biasanya studi pustaka gitu. Jadi tidak dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi biasanya salah satu topik, misalnya teori manifold atau teori manifold Riemann, kemudian ditulis dengan bahasa mahasiswa sendiri. Dan jadi kita studi pustaka, mahasiswa studi pustaka, tapi menulis skripsinya dengan bahasa sendiri. Dan biasanya buku atau paper itu kan tidak detail. Jadi mahasiswa dituntut untuk memberikan detail dari
hal-hal yang ada di buku. Ya semua aspek tadi ya bisa kita gunakan untuk topik skripsi kalau tuntutannya seperti itu. Oke. Dan nanti berikutnya bisa kontak-kontak Elis ya, kalau misalnya ada Ya, yang Pak. masih yang ingin Ya, mengkaji silakan. tentang matematika, nanti bisa diskusi ya. Jadi mungkin Oh ya, tidak hanya dari UNES, tapi juga ada Bapak Ibu dan mahasiswa dari luar UNES juga ini dari Sumatera sampai ke Papua ini ada beberapa universitas kalau saya cek di emailnya yang masuk gitu ya. Jadi semoga seluruh bermanfaat. Indonesia ya, Pak. Ya, Salam ya semuanya. Ya, semoga nyambung silaturahmi gitu ya. Dan ya baik, ini saya kira ini sudah lengkap. Dan ini mungkin tadi menarik kalau yang Peter Solse itu dari Bonn itu juga masuk dalam kajian ini ya. Jadi yang kemarin dapat medal itu. Oh ya, Peter Solse itu geometri juga, tapi bidangnya adalah algebra geometri ya. Jadi algebra geometri ya. Ya. Algebra geometri. Oke ya. Algebra geometri itu membahas aljabar dengan geometri. Peraih field medal ya. Jadi, ya, peraih field medal. Tahun lalu ya. Semoga tahun depan atau tahun berikutnya Yustianto dari Indonesia gitu ya. Jadi, Indonesia. Ya, saya kira menarik sekali loh ini kalau kita teruskan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi ini sudah kita sepakati untuk diskusi kita itu hanya 1 jam gitu. Jadi 1 jam dan ini dari jam 4 sampai jam 5 tadi mungkin mulainya agak mundur, jadi selesainya kita agak. Oh ya Pak, ya. Mungkin saya bisa menceritakan proyek kita itu. Ya, tadi yang saya minta, ya silakan coba mungkin ada waktu singkat, silakan. Ya, saya dan beberapa teman dari Indonesia membentuk grup diskusi ya, grup diskusi tentang geometri dan topologi. Kami sebut sebagai aljabar, geometri, dan topologi. Ya, kita berdiskusi tentang ketiga materi tadi. Ya, saat ini kita membahas bukunya Loring W2 ini, pengenalan manifold. Ya, diskusinya di grup WA. Gitu. Jadi, misal ada yang berminat, silahkan bergabung. Jadi kita buku ini. Ya nanti mungkin ke depannya dari WA tadi platformnya bisa kita kembangkan menjadi channel YouTube atau blog gitu. Jadi mekanismenya kita membagi materi-materi yang ada di buku ini kemudian per anggota grup ya, dan masing-masing anggota grup memberikan presentasi ya. Silahkan presentasinya itu berdasarkan menggunakan video di YouTube atau tulisan ya, atau chat-chatan atau apa. Dan kemudian yang dapat bagian juga menulis resume dari materi yang ada di sini dengan bahasanya sendiri. Nah, harapannya bisa khatam ini, buku ini. Oke. Sudah Pak mungkin? Itu ya, oke ya. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu kalau ada yang berminat, ini saya juga sudah dapat bukunya Elis ya. Jadi ini ya. Ini buku dari Introduction to Manifold, ini sedang saya pelajari juga, saya baca-baca juga ya. Dan ya terima kasih, mungkin nanti kalau ada yang nanti juga bisa bergabung dan harapannya nanti bisa semakin luas dan berkembang untuk kajian-kajian ini. Dan tradisi di Jerman kan juga membentuk sebuah grup gitu ya, riset grup, dan kita mendiskusikan suatu kajian bersama-sama gitu. Jadi salah satunya juga ini mate.id itu juga motivasinya juga sama seperti itu gitu. Jadi saya kira seperti itu. Ya baik, saya kira seperti itu. Liz, terima kasih banyak. Ini masih siang ya. Kalau ini sudah menjelang maghrib, kalau kamu masih berapa jam lagi buat sahur Ini masih 9 jam lagi ya. 9 jam lagi ya. Dan jam berapa ini maghrib di Jerman sekarang? Sekarang jam 12. Maghribnya? Maghribnya jam 9, setengah 10. Setengah 10 malam ya, jadi masih lama ya. Jadi masih lama. Ya, nanti masih bersabar. Bersabar, dan ya Bapak Ibu ini di Indonesia sudah hampir buka puasa. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ini ada informasi dari tim
panitia ini silakan Bapak Ibu barangkali gitu ya ingin ada tanda mata dari kami bentuk sertifikat, monggo silakan di chat itu ada link untuk mengakses dan mengisi data. Barangkali Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan sertifikat digital, silakan bisa mengisi form di sini. Dan saya ucapkan terima kasih pada tim di sini, ada Pak Zuhair, ada Pak David, ada Pak Amide, ada Faisal mahasiswa, ada Aziz dan ada Gozian yang Pak Adi Satrio yang ikut membantu dalam pelaksanaan webinar lecture series kali ini. Dan nanti kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti akan ada teman dari Polandia ini. Rekomendasi dari Pak Asikin ini nanti di pertemuan berikutnya ada teman dari Polandia yang nanti akan memberikan perkuliahan. Informasi selanjutnya nanti bisa ditunggu jadi di website ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih Listianto untuk waktunya dan sharingnya, dan ditunggu selesai studinya, dan harapannya bagi kami pulang ke Indonesia, Lis ya. Insya Allah. Ini ada potensi untuk tidak pulang, tapi ya ini harapannya untuk membangun negeri. Nanti kita bersama, syukur-syukur nanti bisa kembali ke UNES, ke fisika atau ke matematika, ya yang jelas di MIPA, yang di UNES untuk membangun bersama-sama ya, Lisa. Jadi seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu atau mahasiswa teman yang lainnya yang ingin berkomunikasi langsung lanjut atau mungkin akan studi di Jerman dan sebagainya, silakan mungkin bisa menghubungi Listianto ini. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat, dan ketika kita berada di bulan Ramadan juga insya Allah bernilai ibadah nih Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa. Dan ini masih bertahan ini sampai sore hari ini. Ada berapa ini? Ya masih ada mendekati 200, ini ada 176, ini berarti masih bertahan ya Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali lagi. Dan ini mute saya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lecture series untuk kita kali ini bersama Listianto membahas tentang geometri dan topologi. Dan sampai jumpa di lecture series berikutnya. Insya Allah nanti di seri yang ke-5 akan kembali lagi membahas tentang pendidikan matematika bersama pembicara insya Allah nanti dari Polandia. Ya, kita tunggu, dan silakan informasi selengkapnya dan informasi berikutnya bisa disimak melalui website mate.id. Ya, ini adalah website untuk Center for Research in Mathematics, Technology and Education. Ya, silakan mungkin bisa di akses beberapa informasi yang ada di sana. Baik, terima kasih kepada tim webinar jurusan matematika. Ada Pak Zuhair, ada Pak Amidi, Pak David, ada Pak Adi Satrio, kemudian ada Aziz, Faisal, dan Gozian yang sudah membantu, dan juga kepada Bapak Ibu pimpinan jurusan matematika FMIPA UNES atas dukungannya sehingga kegiatan webinar ini terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.